Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti pembelajaran daring setelah sekian purnama kalian libur ya. Hari ini kita kembali lagi melaksanakan kelas online. Kalian masih semangat ya? Saya harap kalian tetap bersemangat ya. Tidak boleh kendur, kalian harus tetap bersemangat. Baiklah, untuk hari ini Bu Ria akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Jadi apa saja materi yang akan kalian pelajari di semester 2 ini? Kita lanjut. Ya, jadi kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia ini, kalian di sini harus memahami materi dan juga peraturan kelas. Silakan disimak baik-baik ya. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu sebuah kata atau kalimat motivasi dari Malcolm X. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya hari ini. Jadi dengan pendidikan kita akan bisa meraih masa depan. Setidaknya kalian harus tetap belajar, karena setelah belajar kalian akan tahu betapa sedikit yang kalian ketahui dan betapa banyak yang harus kalian pelajari ya. Jadi sebenarnya tidak ada waktu loh buat main-main, buat ngegame, buang-buang waktu, karena betapa banyak yang harus kita pelajari. Tujuan belajar itu untuk apa sih sebenarnya? Inti dari belajar itu adalah untuk mengubah diri kita dari tidak bisa menjadi bisa. Buat apa kita bisa? Supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Siapa sih manusia yang paling baik itu? Manusia yang terbaik menurut Rasulullah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi minimal kita harus menjadi orang yang berguna atau bermanfaat. Seperti itu ya. Dalam konteks yang lebih kecil, kita bermanfaat bagi diri kita. Kita bermanfaat bagi keluarga, bagi teman, bagi saudara. Nah, dari mana? Ya dari kita belajar. Belajar baik itu di sekolah maupun di rumah dan dimanapun kita bisa belajar. Baiklah, kita akan lanjut anak-anak. Untuk materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 itu ada yang pertama, kalian akan disambut dengan negosiasi. Negosiasi ini adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Pasti kalian tahu ya negosiasi, nego. Apa sih nego? Nanti kita pelajari. Jadi yang pertama kalian akan mengevaluasi teks negosiasi, menjelaskan struktur teks negosiasi, kemudian menganalisis teks negosiasi, mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi, dan yang terakhir adalah membuat video praktik bernegosiasi. Jadi goalnya adalah kalian bisa melakukan negosiasi. Apa negosiasi? Ya, tawar-menawar. Selanjutnya kita akan melalui satu materi yang sangat seru, yaitu debat. Ini sebenarnya kalau nggak pandemi, ini akan seru ya di kelas. Tapi karena kita sekarang sedang melewati masa-masa yang berat, di seluruh dunia merasakannya ya, maka kita harus bersabar. Kita akan buat bagaimana caranya supaya kalian bisa berdebat di sana nanti ya. Di sini kalian akan berpendapat melalui debat. Jadi berdebat itu intinya memang mengeluarkan pendapat. Kalian belajar untuk berani mengemukakan pendapat. Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, kalian akan menemukan dulu esensi dari debat itu apa. Esensi itu inti dari debat itu apa. Kemudian mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Apa saja sih bagian-bagiannya? Ada siapa saja di sana? Ada narasumber, ada notulen ya. Kemudian ada juri kalau memang itu sebuah perlombaan. Kemudian kalian akan menganalisis isi debat itu apa. Kemudian yang terakhir berlatih praktik debat. Jadi kalian akan berlatih untuk berdebat. Oke, karena banyak sekali manfaat dari debat loh ya. Ada bisa meningkatkan kepercayaan diri, kemudian bisa
berlatih mengemukakan pendapat, disertai dengan alasan yang logis, tidak hanya sekedar berpendapat. Kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah biografi. Jadi di sini kalian nanti akan belajar dari biografi. Biografi itu apa? Ada yang tahu? Ya, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi buat apa kita mempelajari riwayat hidup seseorang? Ya, supaya kita belajar dari biografi orang tersebut, apa yang bisa kita teladani. Yang pertama kita akan menelaah dulu teks biografi itu apa, kemudian mengungkapkan kembali keteladanan, apa yang bisa kita teladani dari biografi tersebut, kemudian menganalisis makna dan kebahasaan dari teks biografi. Dan ini lagi kalian akan menceritakan kembali isi teks biografi. Tujuannya untuk apa sih menceritakan kembali? Supaya kalian bisa belajar untuk merangkai kalimat, untuk menyampaikan sebuah informasi. Kalian masih banyak loh ya anak-anak yang merasa kesulitan untuk menyampaikan informasi. Jadi masih istilah kalau bahasa Jawanya plek-plek, bingung apa yang mau disampaikan. Nah, dengan berlatih menceritakan kembali ini, kalian akan melatih bagaimana cara menyampaikan informasi, menceritakan secara runtut, dan menggunakan kalimat yang efektif dan komunikatif, interaktif, gitu ya. Yang terakhir, kalian akan menyusun teks biografi. Biografi di sini adalah biografi kalian sendiri nanti ya. Oke, kita lanjut ke puisi. Nah, ini yang paling menarik ya. Jadi kalian nanti akan mendalami sebuah puisi ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, kemudian mendemonstrasikan puisi, dan menganalisis unsur pembangun puisi, dan yang terakhir menulis puisi. Ya, jadi kalian akan belajar di sini sebenarnya puisi di sini apa sih? Ada yang tahu? Ya, puisi itu adalah ungkapan pengarang yang dituangkan dalam sebuah kata-kata yang indah. Ya, ungkapan perasaan. Kalau misalnya itu sedih, maka pemilihan katanya seperti apa, bahagia itu seperti apa. Jadi lebih ke ungkapan perasaan seorang pengarang atau penulis yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi kalian nanti akan belajar di sini menulis puisi ya. Oke. Jadi ada 4 tadi ya untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Yang pertama ada negosiasi, kemudian debat, ada biografi, dan yang terakhir ada puisi. Nah, sekarang saya akan sampaikan dulu peraturan kelas online yang pertama. Jadi kelas online bahasa Indonesia nanti menggunakan aplikasi Google Classroom, WhatsApp, YouTube, dan satu lagi yang ketinggalan yaitu Quizizz ya. Jadi ada materi Quizizz di sini nanti. Karena biasanya kita kalau melakukan kuis atau latihan soal itu biasanya saya menggunakan Quizizz, akun Quizizz ya. Berikutnya, akun Google Classroom kalian itu wajib menggunakan nama asli, tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan nama lain atau nama samaran. Karena kita masih tetap kelasnya, kelas 10 masih bersama dengan saya, jadi tetap ya. Hanya silakan diganti nama, ada beberapa siswa yang menggunakan nama lain, sehingga saya harus mencari ini siswa siapa gitu ya. Yang ketiga, kelas online ini atau daring bahasa Indonesia ini dimulai sesuai dengan jadwal ya. Kalau kelas 10 RPL 1 jadwalnya sudah ada, 10 RPL 3 juga sudah ada, dan 10 TKR 4 juga sudah ada ya. Kemudian siswa dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom, grup WA ya. Kemudian media sosial lainnya yang digunakan untuk pembelajaran. Yang kelima, kalian harus mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan supaya tidak menumpuk di akhir zaman. Maksudnya di akhir nanti ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak pernah sama sekali mengerjakan tugas, ya sudah nilainya di bawah KKM. Dan kalian akhirnya harus rapelan tugas. Jangan seperti itu ya. Karena kenapa sih harus sesuai waktu? Ini membentuk karakter kalian bertanggung jawab, disiplin, kemudian mengerjakan sesuatu sesuai dengan tepat waktu. Ya, ini belajar di sini kalian. Jadi jangan dikira mengumpulkan tugas sesuai waktu itu hanya hal sepele.
Ini adalah kalian sedang mengajari karakter kalian, sedang membentuk karakter, mengajari diri kalian sendiri, membentuk karakter disiplin. Jadi saya harap kalian harus mengumpulkannya tepat waktu ya. Oke, jadi kalian harus lebih baik dari semester yang lalu, itu intinya. Kalau nggak lebih baik, buat apa hidup? Jadi manusia itu buat apa pergantian tahun, setiap hari berganti hari, detik berganti detik, kemudian tahun berganti tahun. Buat apa kalau kalian tidak ada perubahan yang lebih baik? Ya kan, rugi, manusia yang merugi kalau tidak ada perubahan yang lebih baik ya. Jadi saya harap kalian semua menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Berikutnya, ya ini adalah kontak saya. Silakan, ini alamat email dan nomor WhatsApp saya. Kemudian ini YouTube channel yang di dalamnya adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap bersemangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.